yang aku suka, dia mengangkat masalah yang kompleks. Ya, Ya, benar, baik. Yang sangat kompleks karena itu ada faktor sejarahnya, Iya, faktor politik, faktor racism, betul. Ya, ya, itu ada banyak, ada unsur nasionalisme uh-uh. juga kan. Ada begitu banyak konsep kompleks yang muncul, yang dibicarakan dalam buku ini, tetapi dengan cara yang demikian enteng, Flawless gitu ya. hebat banget emang. It's really, aku sampai nulis di DM-nya di IG-nya dia. Ya, tapi dia menarik kan? Menarik banget. Aku kok nggak Dan pernah dengar ya mengenai anak di luar nikah ini, status ini aku nggak pernah dengar loh. Karena nggak semua, Ti. Jadi, coba nanti tanya deh sama si Grace. Jadi, untuk mereka yang di daerah pusat, katanya kemungkinan nggak mengalami yang model-model kayak gini. Mungkin aku salah dengar ya, tapi coba deh nanti ditanya deh. Aku juga nggak pernah dengar. Aku juga nggak pernah dengar. Makanya pas baca ini, ada gitu. Ada. Bukannya nggak kepikiran. Karena logikanya kalau orang tua kita stateless, ya mestinya kan documentation-nya nggak ada. Legal statusnya kan nggak ada. Iya dong. Kalau orang tua kita stateless, Grace anak masuk. jadi nggak ada ini, nggak ada status. Aku masuk ya. Oke. Ya. Hai, selamat malam Grace. Hai, selamat malam Kak. Maaf saya terlambat. Halo, selamat malam. Halo. Maaf, tadi tuh malam. habis Kita anakku memuji-muji ujian, buku ini. jadi aku nemenin belajar. Lagi memuji-muji bukunya betapa hebatnya. Aduh. Hai Kak. Hai Kak Rita. Silakan Juin Mulai ya. sebagai moderator. Iya, selamat malam Grace, selamat malam teman-teman semua. Jadi malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Grace mengenai bukunya Perkumpulan Anak Luar Nikah. Nah, tapi sebelum kita mulai mungkin Lili sebagai salah founder dan Ati akan menceritakan dulu tentang kutu buku ini seperti apa, bagaimana ceritanya, dan pasti menarik deh buat Kak Grace untuk dengar ceritanya. Oke. Ya, silakan Lili. Ya, selamat malam Grace. Terima kasih atas hadirannya ya. Jadi waktu COVID 2020 bulan Juni, saya dengan teman saya Indrina bilang, gimana kalau kita banyak waktu sekarang ini kita bikin baca buku bersama. Nah, terus kita mulai deh membaca buku bersama, kita pilih buku bahasa Indonesia dan untuk lebih menghargai karena Indrina dan saya tuh sama-sama menikah dengan orang yang tidak berbahasa Indonesia, jadi sehari-hari kita ngomongnya bahasa Inggris. Nah, dari situ kita akhirnya lebih membaca, mula-mula cuma 12 orang dari kutu buku itu. Terus kita sekarang udah 150 orang. Dan selalu membaca buku bahasa Indonesia setiap sebulan sekali, penulisnya kita undang hadir. Kecuali kalau penulisnya sudah wafat ya kita akan mengundang narasumber gitu. Ya gitu. Sekarang ini adalah buku ke-63 ya. 63. Wah, 63 luar biasa. Ya, silakan kalau mau gabung bulan depan kita akan senang sekali. Oh iya, boleh seandainya waktunya. Kita kirim jadwalnya. Oke, makasih ya. Oke, silakan Juin. Ya, oke Kak Grace, mungkin sekarang saya serahkan ke Kak Grace dulu, mungkin mau menceritakan tentang gimana sih ceritanya sampai Perkumpulan Anak Luar Nikah ini ditulis, terbit gitu. Terbit, oke. Terima kasih semuanya. Pertama kali, terima kasih juga buat teman-teman dari Kutu Buku yang sudah mengundang. Ini kedua kali dengan Kak Juin, ya kan ya? Ya. Setelah sebelumnya di Another Book Club gitu. Nah, cuma tadi tertarik aja pas waktu bilang bahwa grup
buku ini baru mulai itu tahun 2020. Nah, itu juga bersamaan dengan saya juga baru mulai nulis tuh tahun 2020. Ah, Dan akhirnya tuh saya tuh nulis pakai buku bahasa Indonesia karena saya udah 15 tahun ikut suami di Singapura gitu. Jadi kan biasanya kan baca-baca bukunya tuh buku bahasa Inggris gitu. Sekali-sekali tuh pengen gitu loh untuk nulis untuk baca buku bahasa Indonesia lagi gitu. Tapi terus waktu aku pulang ya, aku lihat kan kok aku nggak apa ya waktu itu ya eh, waktu itu karena aku juga udah 15 tahun nggak di Indo gitu, jadi aku tuh udah nggak terlalu ngikutin banget gitu loh, udah tidak terlalu mengikutin banget eh, apa tuh namanya sastra di Indonesia gitu. Jadi aku cuma asal random beli-beli buku aja di Gramedia digital waktu itu. Nah, tapi waktu aku baca tuh berapa kali tuh aku kayak kok aku nggak agak sulit untuk menemukan buku bahasa Indonesia yang aku suka gitu. Karena waktu itu aku juga nulisnya tuh pilihnya tuh yang kayak bangsa lebih banyak novel romance kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya nih agak kurang cocok nih gitu. Dan waktu itu aku belum kenal banyak banyak penulis yang ternyata belakangan tuh baru tahu kalau ternyata sekarang itu banyak banget penulis Indo yang bagus-bagus. Nah, jadi terus waktulah dari itu aku kepikir untuk mulai nulis novel gitu, dan ya udah gitu. Itu tahun 2020 ya. Itu sebenarnya tepatnya ya, saya tuh mulai nulis novel tuh 2019, Desember 2019. Jadi waktu itu karena saya tuh wedding anniversary sama suami saya ke 10 tahun, terus papa mama saya datang dan anak-anak itu dititipin. Jadi kita pergi ke hotel gitu ya, tapi suami saya waktu sampai hotel dia bilang kayak gini, aku mau ngedit buku aku ya gitu. Jadi wedding anniversary 3 hari itu dia dia karena dikejar deadline buat ngedit buku juga, jadi akhirnya dia ngedit buku. Terus aku kayak apa ini ya? Ya udahlah, aku juga nulis sesuatu lah. Jadi novel pertamaku tuh aku tulis di pakai iPhone itu di kamar hotel, itu panjangnya 20.000 kata. That's my first ever. Terus habis itu waktu itu aku masukin ke Wattpad gitu. Terus dari situ berkembanglah dengan nulis-nulis novel-novel yang lain. Perkumpulan Anak Luar Nikah itu bukan novel pertamaku, itu novel keempat. Iya, keempat. Benar. Ya, benar-benar. Keempat. Atau kelima gitu, ya. Tapi yang pertama kali terbit itu, gitu. Ya. Mungkin Oke, Kak Grace. yang Kak Juin, ini aku kayaknya lebih baik dipancing dengan pertanyaan deh. Iya, iya. Nah, iya, ini kan baru mulai nih. Nah, habis ini baru, karena Oke, pasti banyak yang mau bertanya sama oke, Kak oke, oke, Grace. oke. Nah, mungkin siapa yang mau, ini juga sama itu. Oke, dan mungkin kita mulai dulu ya pertanyaannya. Siapa yang mau mulai duluan? Mungkin Mbak Ai, Suaraku terdengaran nggak? dengeran. Jelas, Kedengeran. jelas, Mbak. Oke, Oh, lanjut. oke. Terima kasih Grace. Saya sungguh menikmati bukumu. Antara lain karena saya mempunyai pemahaman sedikit mengenai situasi orang Tionghoa di Indonesia. Itu bagian dari pelajaranku. Saya dulu kuliah sastra Cina di UI. Oh, Tapi saya nggak pernah mau urusan dengan urusan Tionghoa, orang Tionghoa. Terlalu complicated. Saya urusannya sama mainland China. Tetapi I know a little bit, saya tahu sedikit banyak mengenai kasusmu. Nah, saya kepengen tahu apakah Anda sendiri anak perempuan yang anggota perkumpulan anak luar nikah ini? oh, enggak, Mbak Ai. Wah, ini suhu dari UI ini. Oh, Iyalah, itu kan UI kan dulu masuk sastra Tionghoa itu yang pertama di Indonesia kan ya. Kan
Dulu saya pernah di Petra selama 1,5 tahun sebelum akhirnya terus pindah langsung ke China. Enggak. Saya nggak termasuk yang perkumpulan anak luar nikah ini karena papa mas mama saya waktu merit udah sama-sama WNI gitu. Tapi kisahnya ini lahir dari temen SD ku. Jadi yang kejadian Marta di ketahuan diledekin sama teman-teman sekelas itu bener terjadi. Itu dialami oleh teman SD ku, kira-kira waktu itu aku sekitar kelas 4 atau kelas 5. Nah, terus waktu pulang, aku tanya sama mamaku, "Mah, si ini kenapa dibilang anak luar nikah ya?" gitu. Karena temanku ini tuh udah temen dari aku TK gitu. Jadi TK, SD itu semuanya tuh kita selalu satu satu sekolah gitu. Nah, jadi aku tahu keluarganya dia, aku tahu papahnya, aku tahu mamahnya. Memang aku tuh nggak pernah ngomong sama papanya karena papanya tuh agak-agak buat anak kecil gitu ya, agak-agak menyeramkan gitu. Terus waktu aku tanya kayak gitu sama mama, si mama tuh kayak kayak gimana ya jelasinnya ya gitu, kayak bingung gitu. Kan papanya ada mah. Terus akhirnya mamaku cuma bilang kayak gini, "Oh iya, itu soalnya papanya masih WNA." Terus saya bilang, "Loh, kok bisa masih WNA? Padahal saya tuh bener-bener dari TK udah temenan sama dia gitu." Tapi terus dari situ aku jadi mikir, oh berarti keluarga itu kurang kurang apa ya? Kurang Indonesia gitu. Karena aku tuh dibesarkan di keluarga yang my parents never ever told me that I am a Chinese. Jadi saya tuh dari kecil kalau ditanya kamu orang apa sih, jawabnya orang Jawa karena di rumah tuh kita ngomong pakai bahasa Jawa. Dan nggak pernah tuh keluar omongan-omongan yang kayak oh kita ini Chinese, kita Tionghoa segala macam tuh nggak pernah. Jadi aku baru tahu itu waktu aku kelas 4 SD dikasih tahu sama omku. Terus waktu tahun 98 barulah saya juga tahu bahwa oh ternyata aku ini Tionghoa gitu. Sebelum-sebelumnya tuh nggak tahu gitu. Gitu. Jadi ya. Ya, oke. Pertanyaanku bakal banyak, tapi saya nggak mau nanya biar teman-temanku gantian Oke. nanya. Iya, silakan. Ini ada Makasih, Mas Mbak. Ini Adi. ada Adi. Adi, bisa? Oke, thank you Mbak Win, thank you Grace. Ya pertama-tama terima kasih sudah menulis ini novel yang sangat penting sekali. Dari materi penting, dari cara berkisah juga apa namanya kayak kayak yang gue tadi cerita di DM IG gitu. Novel ini berkisah bukan bukan ingin menjelaskan gitu. Tell and show itu beda gitu dan cara lo menulis tuh show gitu, menunjukkan gitu. Terus apa namanya? eh karena penting dan enak di dibaca gitu ya. Gue sih sangat berharap sangat bahwa novel ini secara penjualan juga oke, jadi biar dibaca oleh semakin banyak Kok orang oke. kemarin karena kemarin gue baca di The Conversation bahwa apa namanya jadi kerusuhan dengan sentimen rasialisme kan hampir tiap periode kan pasti ada ya provokasi Ya, itu. Nah, betul. gue sih merasa apa yang kemarin kan selamat tuh nggak walaupun ada provokasinya tapi kan nggak terjadi gitu. Apa Agustus kemarin. Nah, apa namanya? Gue sih berharap novel ini semakin dibaca oleh banyak orang jadi bagian yang kalau perlu yang menghancurkan sentimen rasisme di Indonesia gitu. Itu apa namanya itu yang statement pertama tuh pernyataan pertama, terus yang kedua buat pertanyaan eh Grace, gue pernah dapet omongan dari teman katanya gini, kalau lu kalau lu belum berhasil bikin adegan kalau lu belum berhasil bikin adegan percintaan, sorry, adegan persetubuhan dan adegan pembunuhan yang meyakinkan orang gitu. Maksudnya kalau bikin bikin adegan pembunuhan tuh apa namanya? Kalau 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 orang kalau si pembacanya nggak serem, terus kalau bikin adegan persetubuhan terus apa namanya si pembacanya nggak merasa terangsang gitu ya, lo berarti lo nggak bakat nulis novel. Jangan pernah nulis novel. Bakat lo bukan di situ gitu. Nah itu eh, berangkat dari statement teman itu, gue nggak tahu ini benar apa enggak ya, tapi gue pengen nanya
kapan pertama kali lu merasa bahwa oh oke, gue ternyata cukup bisa meyakinkan meyakinkan pembaca, apa di deskripsi gue tuh cukup bisa meyakinkan pembaca gitu, gitu. Makasih Grace. Makasih Mas Adi. Aduh, aku pusing nih jawabnya. Yang pertama, eh sebenarnya sampai sekarang tuh saya aku masih nggak, gimana ya? Aku masih nggak merasa aku tuh bisa menulis dengan baik gitu. Kenapa? Pertama karena sampai sekarang aku boro-boro adegan persetubuhan ya Mas ya. Adegan mencium-ciuman aja aku tuh nggak ngerasa aku bisa nulis itu dengan bagus gitu loh. Jadi, wah, kalau dapat pernyataan kayak begitu mungkin aku nggak nulis itu kayaknya. Soalnya kayak, eh nah tapi wah, di bagian buku perkumpulan anak luar nikah ini, itu memang ku bikin nggak ada adegan ciuman yang sampai gimana. Jadi adegan persetubuhan juga tidak ada. Karena sebenarnya aku pengen buku ini bisa dibaca oleh anak-anak SMP. Sekalipun mungkin untuk beberapa anak mungkin akan ada yang merasa cukup cukup sulit gitu ya. Tapi maksudnya aku berharap itu bisa dari antara kalangan anak SMP sampai sampai SMA gitu. Karena anak-anakku sekarang yang paling besar itu juga SMP. Dia baca cukup banyak buku juga gitu. Cuma ya sebagai ibu aku mengerti kalau mungkin ada orang tua tertentu yang mungkin agak keberatan kalau anaknya baca buku yang ada adegan macem-macem gitu. Jadi karena itu buku buku ini memang aku rancang supaya tidak ada adegan-adegan itu. Tapi sebenarnya alasan sejujurnya adalah karena aku nggak merasa aku itu bisa menulis adegan ciuman yang bagus, adegan percintaan yang you know, kadang tuh kalau aku baca kayak tulisannya bentar ya, tulisannya ada beberapa penulis Indo yang kalau dia bikin adegan romantis gitu ya, saya juga agak gimana gitu loh. I don't think I can write like that. So makanya maaf tidak menjawab pertanyaan. Kayak Ya, maksudnya kapan pertanyaannya sih kapan lo yakin bahwa oke gitu, I can write a good saya bisa nulis novel yang baik gitu. sampai sekarang nggak yakin. Self assurednya kapan? Udah Beneran, terima beneran, penghargaan masih impostor syndrome ini sih. beneran, beneran. Jadi waktu novel ini kan saya ikutkan ke Misan Writing Bootcamp. Ah, Nah, itu pertama kali masuk, itu saya tuh masukin dua, dua, dua premis novel. ah, Waktu itu sama sekali nggak kepikir, karena novel ini awalnya tuh saya pengen tulis pakai bahasa Inggris. Karena kalau teman-teman tahu gitu ya, di penerbit-penerbit Indonesia sampai saat ini masih banyak yang memasang tulisan kalau novel yang naskah yang mau diterbitkan itu tidak boleh mengandung sara. hmm. Sedangkan buku saya ini sara semuanya saya bahas gitu loh. Saya bahas Iya. suku, saya bahas agama, saya bahas ras, saya bahas antar golongan yang kaya sama yang miskin, semuanya saya tulis. Jadi begitu baca kayak gitu kayak langsung udah jiper aja kayak gitu. Terus aku juga mikir, masa ada sih penerbit Indonesia yang mau nerbitin buku kayak gini gitu. Ini kan terlalu berbahaya gitu loh. Jadi waktu itu saya cuma masukin itu karena Misan Writing Bootcamp itu sebelumnya tuh akan ada kayak semacam workshop gitu ya. Workshopnya itu ada Sigi lah, ada Eka Kurniawan lah. Pokoknya tuh nama-nama besar gitu. Jadi saya nggak pengen menang, saya cuma mau ikut workshopnya doang gitu. Hmm. Nah terus pas waktu naskahnya itu masuk, saya kaget, panik. Dan saya bilang, waduh mati loh. Ini kalau terbit sih kayaknya nggak aman nih gua gitu. Jadi karena itu, terus tadinya tuh saya sempat membuat heboh para panitia karena tiba-tiba saya mau pakai nama nama pena gitu. Jadi waktu ini pertama kali keluar di MWB, nama saya bukan Gristioso, SJ Wonowijoyo, itu saya pakai nama engkong saya gitu. Jadi karena saya takut, karena saya nggak tahu orang-orang tuh akan berespon seperti apa. Belum lagi juga ketika saya proses menulis ini, saya dapat em, kalimat yang kurang mengenakan gitu dari teman gereja saya. Saya kan di sini pergi ke gereja Indo juga yang secara umum tuh dia bilang kayak gini, kan sekarang Indonesia tuh udah baik-baik aja, lu ngapain sih bongkar-bongkar luka masa lalu gitu. Wah, saya tuh sempat ngerasa kayak, wih ini kalau teman gereja gue udah kenal gue 15 tahun aja pikirnya kayak begini gitu loh. Apalagi orang di luar sana gitu.
wah saya udah parno tuh. Apalagi I grew up in the Orde Baru gitu ya, yang dengan sensor dan yang segala macam-macam gitu. Jadi ya saya benar-benar bersyukur dan it is beyond my wildest dream kalau ternyata bukunya tuh diterima dengan sangat baik gitu. Ya, Gila gitu. ya. Separah itu efeknya. Separah itu Ikutnya efek mungkin gitu. efek persebaran. Ah, iya begitu. Iya. Sepertinya nggak menjawab ya, tapi ya, Oke, Di, makasih. ya, Oke, Masih makasih Mbak banyak nih. Win, makasih Grace. ya, Iya, ya Mas, makasih. banyak nih yang pasti mau tanya. Sekarang Ati, gilirannya Ati yang mau bertanya. Selamat malam, Mbak Grace. Malam, Bu Ati. Pertanyaannya banyak banget, tapi nanyanya Silakan, sedikit silakan. aja dulu. Kalau nggak ada yang tanya, nanti mau nanya lagi. Pertama, Mbak Grace ke Singapura itu dalam rangka eh, kejadian 98 atau eh, karena alasan lain? Itu yang Saya ikut suami saya kerja di Singapura, jadi habis merit saya pindah. Saya pindah 2010. hmm, Jadi waktu 98 tuh saya di Jakarta SMP dan masih di Jakarta gitu. ya, yang kedua waktu 98 apakah ada efek yang apa ya, yang mentraumakan Grace kalau misalnya ada kok pada waktu itu nggak pergi gitu loh. Oh, waktu itu dibilang lumayan trauma ya lumayan ya, karena waktu itu kan saya itu SMP kelas 2. Ingat banget. Waktu itu kebetulan lagi libur karena itu lagi Eptanas hari ketiga. Jadi karena Eptanas eh, yang kelas 1 sama kelas 2-nya emang libur gitu. Terus waktu terjadi ribut-ribut rusuh-rusuh itu, keluarga kami tuh satu-satunya keluarga yang Tionghoa di seluruh komplek. Nah, jadi kita kita semua itu udah nggak berani kemana-mana, kita cuma di luar di rumah aja. Yang jalan-jalan kemana-mana itu itu helper kami. Jadi kami punya satu eh, satu asisten rumah tangga yang udah ikut kami dari sejak saya kecil. Nah, itu dia yang disuruh sama papa saya kan pada balik ronda lagi tuh. Nah, itu yang disuruh sama papa saya, Mbak, pergi beli martabak terus di drop buat yang bapak-bapak ronda segala macam gitulah gitu. Pokoknya untuk memastikan keluarga kami baik-baik saja gitu. Ya itu it's quite traumatic. Itu yang saya ingat itu waktu masih zaman zaman itu papa saya udah punya internet. Jadi kita udah baca cerita-cerita dari dulu itu masih belum zaman website ya. Dulu itu masih zamannya milis. Milis yang terkenal tuh milis Vika. Fellowship Indonesian Christian Amerika kalau nggak salah. Jadi itu malahan berita-berita yang terjadi di Indonesia itu malah yang tahu lebih dulu itu yang di milis yang di Amerika itu dan mereka yang menyebarkan. Yang ada yang cerita diperkosa segala macam itu malah saya tahunya dengarnya tuh dari situ gitu. Kenapa kami nggak memutuskan pergi ya karena eh, kalau dari sisi sosial ekonomi keluarga kami termasuk yang menengah, jadi nggak mampu-mampu amat untuk pergi ke luar negeri gitu. Jadi ya terus ya setelah itu ya hidup perlahan-lahan kembali berjalan berjalan biasa. Cuma satu hal yang saya sangat ingat gitu ya Bu, habis itu saya dari SMP saya di Kelapa Gading, SMA saya tuh saya pindah ke Penabur yang di daerah Penabur yang di Gunung Sahari. Nah, itu kami tuh biasanya kalau olahraga itu kami larinya tuh di lapangan Banteng. Lapangan Banteng yang dekat sama Santa Ursula juga. Nah, itu hampir pasti kalau kami lari kan kami harus jalan kaki. Itu ya, saya perhatikan ya, teman-teman cowok saya itu selalu yang akan berdiri paling depan dan paling belakang karena kita harus ngelewatin banyak gerombolan bukan gerombolan ya, banyak pedagang lah, banyak banyak pedagang kaki lima, banyak orang-orang yang kalau kita lewat tuh hampir pasti diteriakin Cina lu kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya yang cowok-cowok tuh somehow tuh akan lebih menjaga-jaga supaya tidak ada teman perempuan yang ketinggalan di belakang lalu sampai di apa-apain kayak gitu. Itu tuh memori yang saya nggak pernah ingat kalau itu ada sampai saya nulis ini.
Jadi menurut saya angkatan saya tuh sangat kita sudah cukup besar karena kita sudah SMP kan ya, sudah cukup tahu apa yang terjadi dan somehow itu membuat banyak dari antara kami yang sekalipun mungkin aman dalam artian nggak ada keluarganya yang kena musibah ataupun juga nggak ada yang tokonya pernah sampai dibakar apa segala macam, but it affects my whole generation gitu. The way kita tuh sangat sensitif kalau ada apa-apa gitu ya, kita langsung takut kalau ada apa-apa gitu loh. Jangan sampai ini melebar lalu jadi rusuh gitu. Itu itu ada sih gitu Ya. buat. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya mengenai tokoh-tokoh itu tokoh Roni, tokoh Krishna Yuni itu yang menurut saya sangat menarik. Apakah itu berdasarkan tokoh yang ada betul Yang adanya betul. ya, dan Ya. juga kayaknya Roni itu suaminya beneran ya? Oh enggak. Suami saya lebih baik dari si Roni loh. Kalau suami saya enggak. Cuma memang buat tokoh Roni itu saya wawancara. Saya malah nggak wawancara suami saya wawancara kolega-koleganya suami saya. So ketika mencari ini nih enaknya nih tokohnya dia ngambil ngajarnya tuh apa gitu. Itu saya mewawancara beberapa profesor di NUS untuk sambil niatin mereka itu biasanya bagaimana gitu loh. Kebetulan kami pernah tinggal di NUS Hall selama 9 tahun, jadi saya juga lihat profesor-profesor dari fakultas lain tuh kira-kira gayanya kayak gimana gitu. Nah, itu jadi saya gabung-gabung tuh gitu. Kalau Yuni dan Krishna itu juga benar-benar ada. Krishna itu gabungan dari beberapa wartawan Tionghoa yang sekarang mulai ada banyak itu Randy Mulyanto, Stanley Widianto, ada Johannes Ongko di Surabaya, terus ada Sharon Keila, sama satu lagi itu wartawan Batak Derail Sijabat. Jadi saya wawancara mereka, terus saya juga langganan South China Morning Post selama 3 bulan. Artikel-artikelnya para eh, eh, jadi yang artikelnya Randy, artikelnya Stanley, sama artikelnya Ko Johannes itu tiap hari tuh saya tulis tuh. Saya salin kayak gitu sampai ketemu stylenya mereka waktu nulis tuh gimana gitu. Untuk me-create the Krishna ini. Jadi Duolingo tuh sebetulnya Grace beneran ya? Not really sih. Marta ini masih lebih baik sih. Maksud saya tuh dia agak-agak pasif gitu ya. Jadi not 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 really me. Dan si Yuni Yuni itu also based on menarik sekali, dia paling menarik untuk saya. iya. Eh, tokoh kesukaan saya tuh sebenarnya bukan Roni tapi Aming. Yang menurut saya yang tokoh cowok yang lebihnya mestinya populer itu bukan Roni tapi Aming, karena Aming tuh bener-bener sayang banget sama si Yuni gitu. Kalau Yuni itu dari sepupu saya punya sahabat itu saya ambil dengan saya gabungkan dengan beberapa tokoh lain, beberapa teman saya yang lain gitu. Baik, terima kasih. Iya, makasih Bu Ati. Makasih Ati. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya ke Grace? Ya, Boleh? Elsa. Boleh. Selamat malam. Grace, bukunya bagus sekali. Saya sangat menikmati bukunya. Pertanyaan saya, Grace nulis buku ini dalam waktu berapa lama? Dan sebelum ditulis, apakah memang sudah berencana untuk akan diterbitkan? Atau setelah nulis kok kayaknya hasilnya bagus banget nih, gue terbitin aja deh gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada tertarik untuk bikin akun rahasia di Twitter gitu atau udah atau gimana kayak Duo Lion 163? Itu pertanyaan. Terima kasih. Thank you Kak. Waktu sebenarnya asal mulanya itu dalam bentuk cerpen. Cerpennya judulnya juga Perkumpulan Anak Luar Nikah. Jadi waktu zaman COVID, itu kan tiba-tiba itu ada banyak penulis yang membuka kelas gratis gitu kan.
Tapi terus ada satu sastrawan yang lumayan terkenal itu, dia membuka kelas gratis, tapi syaratnya kita itu harus mengirimkan cerpen berisi cerita daerah gitu, folklore ya. Nah, terus waktu itu saya udah mikir kalau saya mau nulis novel, mau nulis cerpen tuh saya pengennya tuh ceritanya tuh mengenai kaum Tionghoa Indonesia karena menurut saya masih agak jarang gitu. Tapi kan saya mikir itu cerita rakyatnya apa Tionghoa Indonesia kagak ada kan gitu. Maksudnya kalau kayak sampai Engtai itu kan cerita di sana. Kalau cerita kita tuh saya nggak kepikiran gitu. Nah, terus tiba-tiba saya keinget itu cerita kisah waktu saya SD yang teman saya itu tiba-tiba teringat saja. Terus saya mikir, itu kayaknya bagus deh kalau dijadiin cerpen. Terus saya tulis itu buat jadi cerpen. Saya masukkan ke beberapa lomba nulis tuh nggak pernah menang. Jadi saya itu sering ikut lomba, tapi nggak pernah menang sebelumnya. So makanya saya tuh ngerasa, oh mungkin emang tulisan saya mungkin rada kurang cocok gitu ya, kayak tidak sesuai dengan apa yang dibilang oleh orang sastrawan di Indonesia bagus gitu. Jadi sebenarnya sama sekali tidak ada keinginan untuk bermimpi diterbitkan segala macam kayak gitu. Waktu ikut lomba, saya tuh sempat ngomong sama teman saya, ini apa gue bikin kalah aja ya gitu. Tapi maksudnya aku tuh pengen ikut kelasnya gitu loh, bukan bukan pengen terbitin. Tapi waktu pertama kali kelas pertama itu yang membawakan itu adalah Kak Widi Astianti. Itu dia salah satu foundernya Pacar Merah kalau nggak salah, yang dia mengatakan seperti ini, kamu jadi penulis ya, kamu tuh harus berusaha sebaik-baiknya, karena penerbit itu sudah invest di kamu. Ya namanya saya nih Cina gitu ya, dengar ada orang invest di saya gitu, kayak merasa bersalah kalau nggak berusaha untuk menuliskan yang terbaik gitu. Jadi ya udahlah, saya bilang ya udahlah tulis aja yang paling baik, belum tentu menang gitu juga. Ya, terus ternyata menang ya karena jadi salah satu pemenang ya bukunya terbit gitu Kak. Jadi nggak ada yang gimana banget gitu, nggak. Jadi cerpen itu berapa panjang cerpennya yang Cerpennya tuh cerpennya berapa panjang ya? ini bukunya kan 400 halaman. Dari cerpen bisa jadi 400 halaman gimana ceritanya? Jadi waktu itu dulu di cerpennya itu sebenarnya cuma di bagian Marta. Cerpennya itu sebenarnya cuma masa kecilnya Marta. Masa kecilnya Marta sampai Marta ketemu sama Linda sama Fanny itu, terus langsung loncat setelah Marta menikah. Paling 10.000 kata mungkin gitu. Oke. Nah, terus baru setelah cerpennya selesai, saya mikir kayak ini kayaknya bisa deh untuk dikembangkan gitu. Terus baru saya kembangin jadi novelnya begitu. Berapa lama nulisnya? Nulisnya itu saya mulai nulis itu 2022. Enggak, 2021. Jadi saya nulis cerpennya itu somewhere in 2020. Terus saya ngerasa pengen jadikan novel. Nah, waktu itu setiap kali saya interview sama orang, ini saya cukup banyak interview, pergi ke court Singapura juga untuk belajar bagaimana mereka sistem peradilannya. Saya juga cold email a lot of lawyer di Singapura gitu buat ngecek ini kalau saya punya kasus kayak gini nih beneran bisa dijadikan kasus kriminal apa enggak gitu. Dan dulu tiap kali mau interview orang, saya selalu bilang sama mereka, ini nggak ada jaminan ya bukunya terbit, tapi I just want to write this story gitu. Ya, terus ya untung akhirnya bertemu dengan orang-orang yang mau saya wawancara gitu. Jadi itu di proses mulai create the characters and so on itu dari 2021, 2022, terus 2023 itu lombanya, 2024 benar-benar. Aduh maaf ya, saya tuh tanggal-tanggal tuh sudah agak. Oh iya, maaf salah terbitnya 2023. Jadi berarti proses penulisannya kira-kira 2 tahun. Oke. Ya, bagus sekali. Dan kemudian yang apakah Grace punya angan-angan atau sudah menjadi kenyataan tentang akun rahasia Grace sendiri? Oke, akun rahasia itu tuh, jadi
aku memang bikin di X itu akun Duolayan 163 waktu itu. Tapi sebenarnya waktu itu, waktu pemilu tahun 2014, pemilu tahun 2014, tahun 2013-nya itu ada pemilihan eh dulu itu pemilu dipisah antara pemilu presiden sama pemilu pilkada ya, pemilu kepala daerah tuh dipisah. Nah, saya sama teman saya itu kita tuh pernah bener-bener research kayak tokoh-tokoh yang mau jadi gubernur lah segala macam itu kita kita korek bener-bener backgroundnya itu, terus dimasukkan ke blognya teman saya, itu aja. Tapi at that time itu sempat 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 lumayan viral sebentar, tapi terus habis kayak gitu it died down quickly, terus kita juga sibuk beranak dan yang lain-lain, jadi udah udah lupa gitu. Jadi Blognya Duolayannya ada tapi nggak ada apa-apa. terima kasih Grace. Terima kasih Elsa. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oh ya Mbak Felicia, masih di mute, Mbak. Masih di mute. Mbak Felicia nggak kedengeran suaranya, masih di mute. Baik, Ya, kalau sekarang baik, terima baik. kasih. Sudah Em, aman. saya panggilnya bukan Mbak sekarang tapi Dek ya, Dek Grace. Nggak Em, apa-apa. saya sangat senang sekali bertemu dengan Grace. Penampilannya sederhana ya, dan tapi bukunya luar biasa. Saya juga sangat senang anak muda seperti Grace ini yang apalagi saya dengar latar belakangnya tinggal di Singapura bertahun-tahun, kemudian kayaknya kalau saya dengar dari kata-katanya bilang pembantu aja, helper atau apa tadi, apa assistant gitu, hebat banget. Tapi begitu mau nulis dalam bahasa Indonesia bagusnya minta ampun. Jadi kelihatan di mana sih sekolahnya dulu kalau seumur Grace ini, karena banyak anaknya teman-teman saya yang tinggal di Indonesia dan sekolah plus ya udah nggak bisa lagi bahasa Indonesia yang bagus seperti Grace. Itu jadi sekolahnya di mana. Kemudian saya tidak setuju tadi dengan siapa Pradana ya bilang bahwa novel itu harus kalau udah jago nulis tentang persetubuhan dan pembunuhan sampai orang terangsang dan ikut ketakutan itu baru novelis yang benar. Saya nggak setuju, malah itu artinya sempit banget tuh pikiran orang teman Anda yang mengatakan itu. Karena banyak novel-novel, menurut saya novelis yang percaya diri, tidak perlu itu, tapi bisa menghanyutkan orang juga yang membaca, seperti Grace ini. Apalagi tadi, kayaknya banyak banget yang saya tulis. Oh ya, itu juga jadi bukan imposter syndrome. Kalau tadi Grace mengatakan bahwa saya merasa belum bisa menulis, tidak akan bisa menulis persetubuhan dengan benar. Tapi buktinya lihat nih, kita semua yang baca terkagum-kagum dan mungkin juga tanpa latar belakang apa itu sastrawi ya. Hanya menulis mungkin dengan latar belakang pendidikan Grace atau kehidupan sehingga bisa menulisnya itu mengalir sekali. Kita semua ini susah banget menutup bukunya walaupun terus terang sampul bukunya sedikit kurang menarik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Felicia untuk komentarnya yang seger banget gitu. Pertama saya sekolah di mana gitu. Ya. Saya dulu sekolahnya di Penabur. Jadi Ah, TK, SD, SMP, SMA di Penabur. Terus habis kayak gitu saya kuliahnya memang ambil sastra Tionghoa, awalnya di UK Petra. Tapi terus habis kayak gitu saya pergi langsung ke Xiamen. Nah, tapi di cilakanya waktu masuk di sana saya padahal udah mikir nih, nggak pergi ke Beijing, nggak pergi ke Shanghai, nggak pergi ke Guangzhou. Ternyata sampai sana tetap banyak orang Surabaya. Jadi ya akhirnya ngomongnya bahasa Indonesia juga. Tapi oh, tapi oh. sebenarnya kalau dibilang apakah bahasa Indonesia saya udah bagus ya, itu satu pujian dan sebenarnya kalau mau mengatakan itu yang hebat itu sebenarnya editor saya, Bu Ferry. Editor saya tuh luar biasa. Sampai dipuji juga sama sama Mbak Ayu Utami. Itu
Karena waktu pertama kali nulis novel Perkumpulan Anak Luar Nikah ini, saya juga sempat kirimkan ke beberapa teman yang pernah jadi editor gitu. Nah itu beberapa itu juga bilang gitu loh, kayak Grace, ini kamu tuh kayaknya perlu dibikinnya bahasanya lebih serius deh gitu. Ini tema-tema DKJ gitu, tema sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta gitu. Tapi kamu bikinnya tuh terlalu santai gitu, kurang sastra gitu. Terus saya bilang kayak gini, aduh Mbak, aku tuh udah nggak bisa loh kalau harus nulis yang apa tuh namanya, yang sastra banget gitu. Bahasa Indonesia kok nggak cukup. Udah kurang. Jadi ya akhirnya, tapi karena di sisi lain, aku tuh juga merasa kadang-kadang kalau ada buku-buku yang sejarah gitu ya, buku novel yang sastra kayak seperti bukunya Mbak Lasmi Pamuncak, itu kan bahasanya juga bagus banget gitu ya. Tapi itu kadang-kadang agak sulit dibaca oleh mungkin teman-teman yang nggak terlalu biasa baca buku gitu. Nah, kata orang kalau mau nulis itu kan harus ada apa ya, pembaca idealmu tuh seperti apa gitu. Nah, sebenarnya pembaca ideal saya tuh cici-cici yang jaga toko di Glodok gitu. Jadi tapi waktu itu saya juga ngomong sama teman saya, tapi perasaan itu cinci yang jaga toko tuh semua main HP loh, gak baca buku. Jadi waktu itu saya juga pikir, ini kayaknya susah deh. Udah kayak pembaca idealnya itu bukan orang yang suka baca buku, topiknya kayak gini juga gitu. Cuma ya saya kepengen aja menulis dengan bahasa Indonesia yang cukup sederhana gitu, yang sehingga tuh bisa dibaca oleh lebih banyak orang, dan juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu memberatkan gitu. Karena waktu waktu saya nulis juga itu saya juga kirim ke suami saya tuh. Sebelumnya itu saya suruh dia baca buku Laut Bercerita. Kan menurut saya itu udah lumayan pop gitu ya. Dia baru baca 3 halaman, dia bilang nggak ngerti nih bahasa Indonesia apaan sih gitu. Jadi karena itulah. Mengenai sampulnya ya ini memang banyak yang komentar sih kalau sampulnya itu menipu gitu. Mbak Ayu juga kasih komentar, ini sampul buku kamu. Iya itu begitu. Pakai Mengenai tadi editornya, jadi mungkin kita juga harus meminta Mbak Ayu atau siapa-siapa yang suka membuat piagam untuk juga memberi piagam kepada editor ya. menurut Tapi saya itu biar penting loh. bagaimana dia akan tidak bisa menjadi editor yang baik kalau ceritanya tidak menarik. Jadi kerjasama ya Iya, antara kedua. iya. Tapi kadang-kadang editor itu suka terlupakan gitu karena Betul. kalau yang itu yang selalu dipuji itu penulisnya gitu. Padahal benernya kalau saya baca yang ini sama yang udah diedit sama editor saya, Mbak Yuri itu kadang-kadang bilang, Mbak, kok jadi bagus banget ya tulisanku ya, Mbak. Makasih loh, makasih loh gitu. Kayak karena Ya, bener-bener ya itulah. sama-sama. Tapi saya juga pernah melihat ada kayak dokumentasi dari seorang penulis terkenal, siapa Bennett sih, orang Inggris. Dia itu terkenal sekali di sini, tapi di dokumentasi itu kelihatan sekali si editornya sangat menentukan tulisan-tulisan mana yang masuk, ya, supaya orang tertarik baca, nggak membosankan mana yang dipotong. Jadi Ya, betul, betul, betul. itu Dan biasa ya. buat diriku, aku tuh merasa bersyukur banget karena Nora ini penerbit Islam sebenarnya. Jadi waktu itu pertama kali terbit, ini jadi Nora itu semacam imprint di bawahnya Misan Group gitu loh. Misan Group itu terkenal sebagai penerbit Islam. Sedangkan jadi beberapa teman saya, teman gereja juga tanya, kok lu kagak nerbitin di penerbit Kristen gitu. Saya bilang, nggak kayak gitu ya cara mainnya ya gitu. Pertama Ya kali, berarti penerbit itu nggak sara ya. iya benar. Siapa saja kalau bagus ya. Dan aku tuh merasa sepanjang bekerja dengan mereka itu sangat menyenangkan gitu. Dan tiap kali aku tuh ngerasa kayak, Mbak, bagian sini terlalu sensitif nggak ya? Akunya yang agak-agak parno gitu. Maka editor aku bilang, nggak Mbak, aman, masukin aja semua. Gitu. Aku bilang, "Oh, beneran." Jadi sama sekali tidak di dalam proses editing nggak pernah editorku bilang bagian ini Sarah Mbak jangan dimasukin, tuh nggak pernah.
Oh, yang keren. dibetulkan itu benar-benar hanya logika kalimat yang secara teknis maupun yang secara isi, tapi yang bagaimana supaya naskah ini koheren gitu. Iya, Jadi ya. makanya bersyukur untuk itu. Iya, baik. Terima kasih, Grace. Terima kasih banget Bu Ya, Feli. terima Terima kasih, kasih Unita. Mbak Felicia. Nah, Kak Grace, ini ada pertanyaan dari Mbak Ai. Karena mikrofonnya Mbak Ai lagi ada sedikit ngadat jadi. Jadi kurang lebih pertanyaannya Mbak Ai seperti ini. Dalam menulis novel ini, apakah ada niat untuk membuat suatu political statement tentang peran Tionghoa dalam masyarakat Indonesia? Tentang perlunya pengakuan atas peran Tionghoa dalam nation building proses kita? Itu satu. Yang kedua, karena tadi kan Grace bilang apa pembaca idealnya Baca ideal. inci-inci nih di kota. Nah, apakah yang beli bukumu memang inci-inci di kota? Ada survei tidak? Dua. Nah, oke. Yang pertama, apakah ada niat untuk membuat suatu political statement tentang peran Tionghoa? Ada banget. Ada sekali. Jadi aku tuh merasa agak gimana ya, agak gelo gitu ya. Gelo tuh apa bahasa Indonesia? Agak galau gitu. Wow. Karena kalau seandainya ada novel yang membahas mengenai Mei 98, maksudnya kalau ada tokoh Tionghoa, itu pasti nyangkutnya itu ke Mei 98. Kalau perempuan itu pasti entah korban perkosaan atau hampir diperkosa, pokoknya dekat-dekat situ aja gitu. Sedangkan menurutku itu mengecilkan sekali bagaimana komunitas Tionghoa Indonesia itu sebenarnya we are so much more than that gitu. Jadi kalau di novel-novelku yang lain itu semua tokohnya itu adalah memang keluarga-keluarga Tionghoa, orang-orang Tionghoa, tapi ya maksudnya dalam kemasan yang tidak semuanya tuh berhubungan dengan Mei 98 gitu. Karena aku pengen orang tuh melihat itu lebih luas gitu. Jangan-jangan seolah-olah tiap kali, oh Mei 98 gitu. Pasti nih kalau ada cewek dengan em, cewek Tionghoa Mei 98 pasti korban perkosaan atau hampir diperkosa. Kayak seolah-olah kita tuh cuma begitu aja gitu loh. Padahal kan enggak. Jadi yang aku ya memang ada sangat keinginan banget untuk masyarakat itu juga bisa melihat dengan lebih luas gitu loh. Bagaimana kita itu tidak hanya dijadikan objektifikasi gitu. Nggak cuma segini doang gitu. Kita lebih dari kotak itu gitu. Apakah yang beli bukumu memang cinci di kota? Kayaknya justru nggak ada. Jadi waktu apa ya? Aku tuh baca review bukuku ini terharu banget loh. Bener-bener terharu karena banyak sekali dari teman-teman yang bukan Tionghoa gitu, yang mereka baca buku ini, mereka suka. Terus karena gini, waktu zaman saya mulai nulis ini kan sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Waktu itu narasi yang beredar di banyak penulis tuh, lu kalau nulis novel tuh harus yang relate sama pembaca. Nah, waktu itu saya juga mikir, ini novel kayaknya nggak bakal banyak yang relate sih. Maksudnya berapa banyak orang yang bisa relate dengan kehidupan anak di luar nikah yang terus di Singapura gitu kan pasti nggak terlalu banyak ya gitu. Tapi ternyata yang dibilang relate itu tidak sesempit, oh, gua Tionghoa, lu bukan Tionghoa berarti gua eh, kamu nggak bisa relate baca buku aku. Ternyata tuh nggak kayak gitu. Aku jadi belajar bahwa dan yang sangat mengharukan itu banyak dari antara mereka tuh baru sadar bahwa oh ternyata kejadian seperti ini pernah terjadi. Dan aku sih berharap ya benar-benar berharap seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Adi, kalau habis ini ketika lebih banyak orang yang sadar eh, perilaku rasisme itu bisa lebih dikurangin lagi gitu. Jadi sehingga kita tuh lebih berfokus kepada kesamaannya bukan kepada perbedaan kita gitu. Asmi Abu Bakar. Oh, belum pernah. Eh, dengan Asmi Abu Bakar belum pernah. Oh, artnya. Ya, begitu sih. Jadi ya, aku jawab. Oh, terima kasih Mbak Natali mau di-share dengan teman-teman yang inci-inci. Ya, silakan. Oh, yang
yang mengharukan itu ketika saya kemarin ada book talk segala macam itu malahan ada yang datang lebih banyak sekali yang berhijab gitu ya. Malahan ada yang kerudungan yang pakai apa burka itu loh, yang hitam-hitam. Terus saya kayak wow. Ini benar-benar juga di luar apa ya? Saya itu waktu terbit aja udah syukur gitu. Terus nggak digebukin orang, nggak dibilangin apa tuh namanya membongkar luka sejarah aja saya udah kamsia banget gitu. Ternyata itu bisa diterima tuh bener-bener beyond my my wildest dream sih. Iya, Oke. Bagaimana Mbak Ai? Sudah terjawab kah? sudah Oke, terjawab. baik. Terima kasih ya Mbak Ai. Terima kasih Mbak Ai. Mas Arif, eh, selain komentar ini, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, saya bacanya baru setengah, jadi belum belum sedang terkagum-kagum, tapi belum belum mau nanya sesuatu, lebih senang mendengar dulu. Terima kasih, Baik, terima Terima kasih kasih Mas Mas Arif. Arif. sama-sama. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi yang mau bertanya sebelum akhirnya nanti saya apa memberikan waktunya ke Adi untuk bertanya? Kalau nggak ada Mbak lagi, Ati ya. lagi tuh Oh Mbak kayaknya. Ati, ya Ati. Adi soalnya banyak Grace kalau nanya. Maaf. Oke, Nggak apa-apa, aku sih happy-happy aja. Nggak apa-apa. Grace, Ya Mbak Ati. itu untuk klub si anak luar nikah yang di buku itu benar-benar ada nggak? Kalau benar-benar ada, pengen tahu bagaimana kelanjutannya. Terus yang kedua, apakah perubahan yang terbesar apa yang Grace pernah lihat setelah buku ini terbit dari apa yang dicita-citakan Grace? Oke. Yang pertama, perkumpulan anak luar nikahnya apakah benar-benar ada? Nggak ada sih, nggak ada. Tapi Bukan, maksudnya sih yang ada yayasan yang dibuat untuk para itu katanya saya pernah ketemu kemarin waktu saya balik ke Jakarta itu ada satu orang yang datang hampirin saya terus bilang kalau ada yayasan yang memang membantu untuk anak-anak luar nikah atau yang belum punya surat nikah segala macam untuk bisa mendapatkan surat-surat itu. Tapi saya lupa tuh yayasannya tuh yayasan apa. Kalau nggak salah itu dia bergeraknya di daerah Bekasi apa. So itu yayasannya memang ada. Nah, tapi itu waktu saya nulis, saya tuh nggak ada kepikiran sama sekali kalau ada yang benar-benar bikin yayasan itu. Yang menarik baru 2 hari yang lalu itu saya sempat ngobrol sama Mbak Evi Mariani dari Project Multatuli. Lalu Mbak Evi ini dulu juga termasuk anak luar nikah gitu. Terus kita dari obrolan kita tuh baru sadar salah satu buku yang aku pakai buat riset itu buku ini. Nah, buku ini yang nulis itu Prof. Cho Mozu. Tamo. Dia itu ada versi bahasa Indonesianya juga, tapi aku lebih menyarankan untuk versi yang bahasa Inggris karena katanya Prof. Taumo buku ini yang versi bahasa Indonesianya ada yang dibuang katanya, ada yang disensor, ada yang disensor sedikit. Jadi saya ini very recommended karena saya baca buku ini tuh saya jadi sadar itu menjelaskan banyak hal buat saya gitu. Sampai saking sukanya saya tuh sampai kirim email panjang banget terus akhirnya saya jadi temenan sama Prof. Tamu ini. Nah, di Maaf, situ tidak terbaca siapa nama penulisnya? Prof. Cho Taumo. Oh, Chow Ah, Tao. iya. Orang Singapura? Bukan, dia itu orang mainland dari dia dia tinggalnya dari Shenzhen. Jadi selama dia menulis buku ini, dia sempat pergi ke Salatiga 3 bulan, 6 bulan belajar bahasa Indonesia. Oh, dan ini bukunya tuh risetnya mantap sekali. Jadi kalau kami berdua memperkirakan, waktu tahun 65 itu ada ratusan ribu orang Tionghoa di Indonesia yang tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan. Jadi kalau bicara stateless itu ada ratusan ribu. Jadi yang anak luar nikahnya itu juga pasti ratusan ribu. Atau ya mungkin sampai 1 juta mungkin juga bisa ada. Karena kalau zaman dulu kan anaknya 3, 4 gitu ya. So ini riset dokumen.
Oh iya, benar-benar. Bukunya ini tuh bener-bener apa tuh namanya, risetnya tuh sangat mendalam sampai pergi ke Aceh, pergi ke Medan, dan pokoknya ke banyak tempat gitu. Kayaknya ini sampai terakhir itu, bab terakhir itu membahas mengenai para Hueko, para Huaqiao yang dulu tahun 50-an dia pindah kembali ke Tiongkok. Itu bab terakhirnya. Oke. Sudah terjawab, Ati? Yang pertanyaan terakhir, perubahan terbesar apa setelah Peru- buku ini? Perubahan Apakah pernah terbesar. keluar di media atau akhirnya dibahas di media? Karena sebelumnya saya belum pernah membaca di media. Oh, kalau media pernah, tapi ya cuma kayak Detik gitu-gitu, bukan. South China Morning Post juga pernah, tapi kalau dari saya sendiri, saya perasaan gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah-berubah sampai gimana banget gitu. Cuma ya saya perubahan yang paling bikin saya happy itu kalau baca review dari teman-teman yang non Tionghoa dan bilang dan mereka mengatakan kalau habis mereka baca buku ini tuh mereka jadi lebih aware, dan mereka juga berharap untuk bisa lebih em, apa ya, supaya ada kesatuan yang lebih lah gitu di Indonesia. Jadi nggak terlalu rasis-rasis, itu aja sih saya. Ya, Oke, itu aja. Makasih. udah terjawab, Ati. Udah. Oke, terima kasih, Ati. Nah, ini karena di sini ada dua, Adi dan Mbak Felicia, tapi karena yang belum pernah bertanya ini adalah Inggita, jadi saya berikan ke Inggita waktunya. Oke, Inggita. Hai, Makasih. hai Kak. Bisa dengar suaraku kah? Jelas. Oke, hey Grace, aku Inggita. Sebelum nanya aku mau bilang buku kamu hebat, hebat, penting dan menyenangkan bacanya. Ini mengingatkan sama masa-masa SMP SMA sebagai anak tere. Aku heran Anak tere. kok aku Bisa kurang. Sweet Seventeen ya. Ini nih kayak aku banget. Iya. 1 jaman berarti kita. Aku anak bahasa, aku anak bahasa. Oh, oke. Aku kok dulu tuh kurang menggali cerita teman-teman gitu ya. Halo, bisa dengar suaraku nggak? Kok ada suara? Ada suara di belakang kayak suara TV atau apa ya itu dari siapa? Bukan aku. Coba. Nggak tahu suaranya Aku lagi siapa. buka nih. Oke, udah Oke, dengar. udah. Oh ya. Nah, di buku kamu nih kamu menggelar gitu ya. Oh, jadi aku jadi inget. Oh iya ya, Cindo tuh ada yang orang tuanya Hollandspreken, anak konglomerat kecil-kecilan. Ada juga yang habis sekolah pulang sekolah mesti jaga toko, dan semua tuh temanku. Aku juga sempat mengalami masa-masa lagi Twitter trio macan. Jadi familiar banget sama yang bahasanya Macan, ya. Duo Lion, trio macan Duo Lion gitu ya. Iya, betul. Iya. Iya. Aduh Wah, senang, ada yang nangkep. iya. Wah, itu gue banget. Terus menurut aku sih semua orang Indonesia wajib tahu tentang ya policy yang memalukan ini. Ya, kalau aku terus terang banyak belajar dari buku kamu sih. Karena taunya dulu cuman gimana sih kita dapat emas dari Susi Susanti sama Alan tapi kok mereka masih mesti ngurus. Gitu ya, itu kita juga baru tahu ternyata menimbulkan derita yang sebelumnya kita nggak paham. Aku pengen nanya tuh keluarga dan teman-teman kamu tuh responnya gimana sama buku ini? Mirip sih sama pertanyaannya Mbak Ai. Ada nggak sih yang mau membahas tentang peran Cindo dalam nation building saat ini? Tapi mengingat kalau Cindo zaman now tuh kali nggak tahu, nggak mengalami, dan nggak tahu sama sekali mungkin ya tentang policy ini. Ya itu aja sih. Aku mau nambahin just be yourself, karena dengan gaya kamu itu yang gaya penulisan terserah deh kayak gimana, tapi buku karya kamu ini hebat berdasarkan efek bikin ketawa dan bikin nangis sekaligus. Gitu. Thank you. Itu aja sih. Makasih Tata. Jadi Ya, Grace. efek dari keluarga. Oh iya, papa mamaku baca, nggak ada komplain. Oke, good.
Tionghoa family we don't praise each other. Asal nggak di komen udah bagus. Tiger mom bukan. Enggak sih. My parents tuh agak very very relax and chill gitu lah. Jadi pas waktu sekolah ya pokoknya asal nggak merah aja udah bagus. Ya udah, oke, good, nice sih. Gitu. Jadi ya so far sih nggak ada dari teman-teman terdekat maupun dari keluarga sih nggak ada yang tidak ada yang apa yang kukhawatirkan tidak terjadi. Udah gitu. Jadi itu sudah happy sih aku. Terima kasih banget Mbak Inggit. Iya dulu Tere itu zaman-zaman Sweet Seventeen itu kayaknya zaman-zaman tahun 2000-an itu kan yang pestanya di hotel-hotel itu. Jadi Mereka kalau agak-agak borju sih. iya emang agak borju gitu Dibanding sama kan. Sanur ya kan. Iya Sanur, CC, terus banyak yang crash ke partinya siapa gitu kan tuh biasanya tuh Ya, anak CC sama anak PL tuh yang suka crash kayak gitu. si Fanny ya yang bandel tuh emang Iya. benar-benar ada tuh orangnya. Banyak kayak gitu. Iya, iya dan Dua Ryan 163 itu betul, itu dari Trio Macan 2000. Kali kan Iya, iya. Trio Macan 2000, nah Duo Ryan. Nah, 163-nya itu dari kedai empek-empek yang saya suka. Nah, sekarang tuh ada kan apa tuh namanya Afu yang bikin yang ya kurang lebih kayak kamu deh yang WhatsApp, membahas. iya betul. Itu kalau nggak salah kerja sama Abigail Limuria kan. Jadi kalau aku sih lihat yang Agustus kemarin dan yang pemilu kemarin mulai lihat ada lebih banyak wajah-wajah yang lebih muda lagi dariku itu yang baru 20-an, 30-an kayak gitu, terutama yang Tionghoa yang lebih nggak takut lagi untuk masuk ke politik is something good sih itu. Kamu merasa itu mulai berbaliknya gimana? Ya. Karena aku kan mengalami kayak kamu gitu ya, zamannya Cina lo gitu. Mhm. Tapi sekarang kalau aku sih merasanya tuh sejak Ernest Prakasa tuh Ya. malah ngatain dirinya sendiri. Pokoknya Iya, dia iya. berani ngomong gue Cina gitu loh. Iya, Sesuatu iya, yang itu. jadi bahan terolok-olok tuh ya udah he own it. Ya udah jadi nggak bisa dijadiin apa ya batu sambitan gitu loh. Itu tuh Oke, mulai berbalik ya. yang kalau menurutku juga salah satunya itu Agustus kemarin itu I hope it is a big turning point ya buat bangsa kita. Karena bisa dibilang Agustus kemarin itu sebenarnya aku kan juga sangat gelisah gitu ya melihat apa yang terjadi di masyarakat. Nggak dari Agustus sih sebenarnya aku tuh udah gelisah dari sejak Prabowo menang pemilu tuh aku sudah gelisah sekali gitu. Tapi maksudnya ini pertama kali aku melihat terjadi demonstrasi yang cukup besar gitu ya dan justru malah ada banyak sekali dari teman-teman non Tionghoa itu yang menyuarakan dengan sangat kencang di sosial media mereka gitu ya. Please take care of our mereka pada bilangnya itu our minority friends, our disabled apa segala macam dan termasuk itu untuk tolong lindungi teman-teman kita yang Tionghoa, jangan ada yang mau apa tuh namanya, jangan ada yang mau terpancing dan segala macam. Itu tuh aku tuh berdoa banget supaya Agustus kemarin itu bisa lewat tanpa ada apa-apa karena menurutku kalau itu bisa terjadi, kita itu bisa mematahkan stigma karena angkatan angkatan mamaku ya, menurutku tuh mereka yang paling kesian sih. Soalnya mereka kena 65 terus mereka kena 98 gitu kan. Jadi sehingga wajar kalau mereka itu lebih sensitif dengan hal-hal yang berhubungan dengan politik. Mereka nggak pengen anak-anaknya gitu ikut-ikut politik segala macam karena mereka takut. Terus mereka juga kena apa yang terjadi dengan Ahok gitu kan. Jadi wah kelihatannya kita semacam hampir punya role model nih. Ternyata di penjara gitu. Itu it hurts them a lot gitu. Itu jadi itu sangat sangat sakit buat mereka. Nah, kalau ini bisa kejadian dan sudah terjadi, itu bisa jadi satu apa ya? Kita bisa bicara balik gitu bahwa oh enggak kok mah itu yang kemarin yang Agustus kita bisa kok ada demo gede kita nggak apa-apa kan ada demo gede nggak ada yang bawa-bawa Cina-Cina kan gitu itu semoga itu trauma kita tuh punya kolektif trauma
yang dari angkatan-angkatan di atas yang dipelihara. Tapi aku cukup optimis ya melihat apa yang terjadi di anak muda kita, kalau di bangsa secara umum, bahwa ya bangsa kita sudah mulai, paling tidak di kalangan terpelajar dan di kalangan yang aktif aktif berinternet itu, berselancar itu, mereka sudah mulai dengan penuh kesadaran untuk mengatakan tidak mau dikotak-kotakan dengan SARA lagi. Aku rasa itu satu kemajuan ya. Jangan-jangan kamu mamanya Marta ya? Enggak. Enggak. Boleh gitu yang ngomong politik boleh. Boleh. Tapi mau yang cerita di Klaten itu cerita rumahku. Oh, Yang rumah Ko enak Amin. dirasa. Iya, Beneran beneran kecap. ada. Beneran kecap. Bukan kecapnya, tapi yang apa itu namanya? Yang di tengah itu ya? Ya, yang dibolongin itu beneran ada. Yang dibolongin di antara 2 rumah itu kan kalau nggak salah Di ya? antara banyak rumah. Di antara Jadi banyak rumah. waktu itu Oh. keluargaku itu punya rumah itu di daerah salah satu jalan utama di kota Klaten. Itu kan Klaten itu kota yang jalan gedenya tuh cuma satu gitu. Nah, Ya. di satu deretan itu mungkin ada sekitar 10-12 ruko, itu semua tuh yang punya itu orang Tionghoa. Jadi mereka tuh janjian dari ujung sampai ujung. Malam-malam itu om-omku yang kerja ngejebol tembok. Jadi bisa lari semuanya kayak gitu. Itu masih ada nggak sih? Udah ditutup sih temboknya. Wow. Jadi waktu aku kecil sih udah ditutup. Cuma aku ingat dulu itu baik mamaku maupun Tapi masih ada rumahnya masih ada. masih ada rumahnya. Oke. Rumahnya masih ada. Ya itu kan buat jangkar ya. Kayaknya boleh deh kamu ini dong bikin bedah buku di Tere sama di Sanur. Oh, boleh. Iya. Akhirnya Sanur dengan itu. Mereka soalnya lagi ini ulang tahun. Soalnya ibuku Oke. disuruh ngisi itu loh riwayat apa sih? Soalnya dia ternyata lulusan tertua yang masih ada. Wow. Nanti pokoknya ini aja kita usahakan supaya lebih banyak orang untuk baca buku kamu. Oke. Iya. Makasih Gita udah terjawab ya. Kinas ini ada Mbak Indrina Basarah. Hai Ya, Grace. Ya, hai Hai, Grace. Mbak Tadi Indi. Grace baru saja menjawab pertanyaan saya Oh, udah ternyata. dijawab pertanyaannya. Ya nggak apa-apa, Mbak, tanya aja lagi. Saya pengen tahu mengenai apakah betul apakah memang orang tua Grace trauma dengan politik, makanya juga mempunyai pandangan bahwa keturunan Tionghoa lebih baik jangan bicara politik atau involve dalam politik, tapi dan juga pandangannya mengenai sekarang kan banyak juga keturunan Tionghoa yang mulai terjun ke politikus, yang paling of course yang paling ini adalah Ahok ya, tetapi kan Ya. seperti Haritanu, istrinya, anak-anaknya sekarang sudah mulai juga bikin partai segala macam, dan dan lain-lain. Jadi banyak juga seperti salah satu teman saya malah Sinta Kamdani juga sangat tampil di dalam bisnis di dalam Kadin maupun politik, involved banget sama ini. Nah, itu kalau menurut Grace apakah kurang lebih nih ya rasisme gitu ya di Indonesia telah berkurang atau masih jauh dari ini ya harapan gitu loh. Karena saya juga lihat di podcast ada Dr. Robert Sapecin gitu ya dia namanya, yang juga selalu mengupas mengenai politik dan lain-lain gitu loh. Ya. Ya kalau papa mamaku sih sebenarnya kami tuh keluarga yang lebih ke arah peranakan ya, malahan lebih kelihatan Jawanya gitu loh, bukan Hollensprechen, bukan Totok juga gitu, dan papa mamaku sih kita cukup open dari dulu tuh. Aku dulu tuh pertama kali tuh nulisnya tuh buku rohani.
Jadi buku Oh, buku rohani Kristen yang mengkritik banyak banyak mengenai pendeta dan gereja dan yang segala macam. And my parents are okay with that. So cuma mungkin ada beberapa kalimat itu yang kuambil dari ceritanya mamaku, kayak dulu itu orang tuh nggak berani ngomong politik apalagi perempuan, karena kalau itu tembok itu ada telinganya, nanti tahu-tahu hilang dijemput gitu gitu ya, gitu. ya, Ya, it's but it's more like untuk cerita waktu itu tuh kejadiannya tuh kayak gimana gitu. Nggak ya. nggak 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 pernah ada yang yang apa ya, yang bilang jangan nulis yang aneh-aneh, nggak gitu. Dan Mm-mm. ya kalau aku merasa sekarang ini mungkin secara paling tidak di kalangan orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang melek internet itu aku merasa sudah mulai ada sedikit sedikit perubahan ya ke arah yang lebih baik gitu, di mana Mm-mm. kalau dulu kan Cina-Cina gimana gitu kan, sekarang udah mulai banyak konten kreator Tionghoa yang entah yang model kayak Ernest yang bener-bener terjun gitu, tapi juga kalau kalau kita lihat di TikTok lah, di Instagram itu banyak yang jelas-jelas tampangnya tuh Cina-Cina kayak gitu, dan mereka entah ngomong politik atau mereka bikin konten lucu-lucu mengenai kehidupan mereka sebagai Cindo, itu juga Mhm, fine-fine aja dan mhm. banyak banget yang follow gitu. Jadi kalau menurutku itu satu pertanda Ya. bagus bahwa ini. Dan kata cindo, apakah itu suatu kata yang accepted di antara Iya, turunan, karena kalau Chinese aku lihat gitu. kan semuanya orang Indonesia gitu ya. Oh, Ah, kalau kalau aku ngeliatnya eh kalau dulu angkatanku kan pada ngomongnya Chinese. Kita hmm, rata-rata kan nggak mau memanggil diri kita sendiri dengan Cina gitu kan, karena itu ada konotasinya. Kalau dikatain sama orang kan pasti Cina lu gitu loh, bukan Chinese lu, hmm, nggak ada yang ngomong kayak gitu kan. Jadi ada hmm. beberapa yang lebih menggunakan Chinese gitu. Kalau terus habis itu yang beredar ke sekarang itu malahan kata Cindo itu jadi satu kata yang menurut aku secara umum tuh merepresentasi, apalagi kalau ngomongnya sama Gen Z gitu ya, itu udah pasti pakainya pakai kita Cindo, Cindo. udah bukan Chinese Oke. lagi gitu. Ya, it's Ya, ya. like a different itu. Tapi menurutku salah satu yang dulu aku pernah tulis juga itu adalah kalau orang Jawa bisa jadi tetap Jawa dan Indonesia, orang Batak bisa tetap jadi Batak dan Indonesia, maka menurutku orang sebagai keturunan Tionghoa mestinya kita juga tetap bisa jadi Cindo ya, juga bisa gitu. Kita Chinese dan Hmm, Indonesia. Karena kita itu mhm. different Chinese group dibandingkan dengan yang Malaysia atau Singapura gitu. Itu beda kita. Apalagi yang Mhm. sama mainland ya, lebih beda lagi itu. Lebih beda Ya. lagi. Terima kasih. Ya. Thank you. Makasih Mbak Indrina. Eh, ini kan ada Mbak Felicia tadi sama Adi. Tapi kan Adi duluan lagi. Adi, mungkin habis itu penutupnya Mbak Felicia kali ya. Oh iya, makasih Ernest, Mbak ya. Win. Ya. Grace, ini mungkin lebih ke support aja ya. Jadi karena saking senangnya dengan bukunya Grace dan apa namanya dan tema-tema yang diangkat karena ini penting dan asik. Jadi support yang pertama adalah jadi kemarin Sasti yang menang Oh, Sasti Gotama. yang menang Ya. sastra rasa itu menang juga Kusala. So jadi eh ini semacam doa dan support, semoga Grace juga akan memenangkan yang lainnya Amin, amin. besok ya. Terus yang kedua, oh ya ini komentar soal editor ya. Jadi tiba-tiba tadi saya keinget pameran Hairil Anwar 2 tahun 3 tahun lalu di Salihara itu sempat ada yang bilang bahwa kita tidak akan mengenal Hairil kalau nggak ada HB Yasin. Jadi pentingnya editor tuh di situ gitu. Karena HB Yasin editornya Hairil. Terus yang ketiga, kalau kalau lihat Grace tadi serius riset gitu ya. Jadi gini Grace, saya menemukan ada 2 tipe penulis fiksi ya. Penulis yang based on riset, risetnya kuat itu kayak Mbak Oki, Mbak Ayu gitu. Apa namanya? Dan penulis yang betul-betul memang dominan
menulis berdasarkan ilham tuh kayak Ziggy Ziovina Zabriskie. Oh ya, Hore, Ziggy gue bisa ya. Oke, hore, saya bisa nulis saya bisa nyebut namanya dengan baik kayaknya. Terus yang kedua, Pak Putu Wijaya, mereka berdua tuh contoh penulis yang dominan berdasarkan ilham. Nah, kalau Grace risetnya kuat, ya saya sih berharap bukan berharap, tapi apa ya? Mungkin kalau suatu saat Grace buka kelas menulis untuk biar orang lebih banyak penulis lagi gitu ya. Itu saya nggak kaget karena basisnya Grace riset yang kuat gitu, dan penulis yang berdasarkan riset yang kuat biasanya bisa menulis bisa bikin kelas menulis gitu. Mbak Ayu, Mbak Oki, kemudian Mbak Dian Purnomo gitu. Itu aja Grace, makasih Grace. Thank you loh Mas Adi. Iya, Adi. Ya, Mbak Felicia. Tadi sempat raise hand kan? Ya, ya terima kasih. Sekarang kedengaran nggak suara saya? Kedengeran. Ya, oke. Grace, saya mau menanyakan tentang buku-buku sebelumnya dan buku-buku yang akan datang. Saya tinggalnya nggak di Indonesia, jadi akses untuk beli buku itu nggak mudah. Suka nunggu kayak ini aja pemberian Ati yang kebetulan datang jalan-jalan ke London. Oh, Apakah ada buku yang saya bisa akses dari situs web untuk buku-buku sebelumnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk buku-buku mendatang, apakah akan terus kayak Harry Potter atau apa? Kayaknya udah ada genre-nya gitu ya. Jadi untuk berceritakan tentang keturunan Tionghoa. Atau ada yang lain yang sedang di riset untuk buku berikutnya. Makasih. makasih Mbak Feli. Aku tuh sebenarnya bukan Mbak, Bu Feli, maaf. Kalau Bu Feli di London sebenarnya tuh ketika saya menulis perkumpulan anak luar nikah, aku tuh dibantu satu teman. Jadi dia itu yang kasih feedback gitu. Dan dia tinggalnya di London juga. Jadi kalau mau apa tuh namanya bisa aku kenalkan. Jadi Mau dong? waktu awal itu kami sempat pengen nulis bareng. Tapi terus habis kayak gitu dia hamil, jadi dia mundur. Jadi saya tuh suka bercanda sama dia ya, ini bukunya nih juga novelnya ini juga anak luar nikah gitu. Karena ide-idenya dari dia, saya yang nulis terus habis kayak gitu ditinggal sama dia. It's just like one of our jokes lah gitu. Sebenarnya aku tuh ada menulis buku-buku yang lain, dan buku kedua aku tuh lagi dalam proses editing. Kali ini masih tentang Tionghoa juga, tapi bukan historical fiction. Ini lebih ke arah romance. Itu temanya tuh tentang deaf. Jadi tokoh utamanya itu Chinese Tionghoa dan dia tuli. Jadi bagaimana dia berusaha untuk jadi fashion designer. Nah, Oh, tapi bukunya ini bener-bener romance banget. Kenapa? Karena namanya penulis di Indonesia ya, kayaknya tuh kalau nggak ada romansnya tuh nggak ja- nggak nggak bisa kejual gitu loh. Jadi orang laut bercerita aja mesti ada romansnya juga gitu. Nah, jadi kalau bukunya ini memang ku buat aku berusaha membuat ini se-mainstream mungkin, lebih mainstream lagi dari perkumpulan anak luar nikah, karena aku pengen lebih banyak pembaca romance tuh mau baca juga, karena aku berharap itu bisa membuat banyak orang tuh lebih lebih aware, lebih inklusif terhadap teman-teman tuli di Indonesia gitu. Soalnya waktu COVID kemarin dan pasca COVID, banyak dari antara mereka tuh sangat kehilangan pekerjaan gitu. Jadi yang tadinya tuli itu sudah susah untuk mendapat pekerjaan, habis ini sekarang ini jadi lebih sulit lagi gitu. Jadi iya, dan itu kendalanya tuh banyak, sangat banyak. Salah satunya itu adalah kalau di perkumpulan anak luar nikah, sekalipun narasi dan diksinya sederhana, tapi aku tuh masih bisa pakai kalimat yang agak panjang, yang banyak bertaburan kalimat bahasa Inggris, yang ini nanti hampir nggak, kalimat bahasa Inggrisnya sedikit sekali, karena aku juga pengen bisa banyak teman-teman tuli yang bisa baca. Dan banyak dari antara mereka itu
kemampuan berbahasanya, kemampuan membacanya itu kurang begitu tinggi. Jadi aku kayak ada begitu banyak apa ya kepentingan yang ingin ku Baik, upayakan Tentu. gitu, sehingga aku juga masih belum tahu lah apakah jadinya bukunya tuh nanti akan seperti apa gitu. Jadi terima kasih sekali sudah ini. Ada beberapa yang masih ada di 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 Wattpad sekarang, tapi ya itu it's very very pop, Bu Feli. Pop. Oh begitu, ya. Terima kasih. Tapi saya juga mau komentar sedikit yang tentang bagian yang ada unsur romannya di buku Grace yang Anak Luar Nikah ini. Menurut saya halus banget bagaimana apa si Roni memperlihatkan sayangnya Martha kepada. Kayaknya kita bisa bayangin walaupun halus banget, malahan bisa kerasa juga tanpa harus Sangat membuat kita eksplisit gitu ya. merasa. Oke, Betul. makasih. Sama-sama. Makasih Yunita. Oke, terima kasih Mbak Felicia. Kita Oke. sudah tinggal 8 menit lagi ya kalau nggak salah ya. Kira-kira masih ada yang mau bertanya lagi kah? Kita bisa foto habis ini. Oh, Oke, oke. kalau nggak ada kita foto ya. Oke. Oke, sebentar. Semuanya pasang ini sebentar. Kita ambil Aku tadi kok rambutku masih berantakan. Maaf. lagi Grace yang enggak aja. Ini kayak ini harus begini nih kalau enggak. Ini Oke. sama Karini coba sebentar. Karini nggak kelihatan mukanya. Sebentar saya pastiin semua orang kelihatan. Oh ya udah nggak apa-apa. Sebisanya. Oke. Nah, baru nggak. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. 1 kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Foto siapa sih? Hah? Aku fotoin. Oke, thank you. Oke. Oke, makasih. Thank you. Terima kasih Kak Makasih. Juwin. Terima kasih Makasih. juga. Terima kasih. Terima kasih Juwin. Terima kasih semuanya. Ya. Makasih Mbak semuanya, Win, selamat makasih malam. Grace. Terima kasih Terima Mbak kasih Juwin. Kak Ju, Bye. terima Thank you. kasih Thank you. Grace. Terima kasih atas rekomendasinya. Terima kasih. Makasih. Dadah.